Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di video pembelajaran ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Firda Mayanti. Jadi, untuk video pembelajaran kita kali ini akan membahas mengenai metode harga pokok proses atau proses job method. Nah, sebelum kita melangkah ke pembahasan yang lebih dalam, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai apa sih sebenarnya metode harga pokok proses itu. Jadi, metode harga pokok proses adalah metode yang dimana untuk pengumpulan biaya produksinya itu melalui departemen produksi atau pusat yang umumnya diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa. Nah, setelah mengetahui pengertian dari metode harga pokok proses, kita melangkah ke poin kedua, yaitu mengenai karakteristik penentuan biaya proses. Jadi, ada 5 karakteristik dalam menentukan biaya proses, yaitu pertama, aktivitas produksi bersifat terus-menerus. Jadi, agar dapat menentukan biaya proses produksinya, ini harus dapat dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua, produksi bersifat massa dengan tujuan mengisi persediaan yang siap dijual. Nah, jadi produksinya ini dilakukan dengan jumlah yang banyak agar kita mempunyai persediaan barang jadi yang siap untuk dijual nantinya. Yang ketiga, produk yang dihasilkan dalam suatu departemen atau pusat biaya relatif homogeni dan standar. Jadi maksudnya di sini produknya itu harus sama atau homogeni, dan juga produknya ini juga harus standar. Yang keempat yaitu biaya yang dibebankan ke setiap unit dengan membagi total biaya yang dibebankan ke pusat biaya dengan total unit yang diproduksi. Dan yang terakhir yaitu pengumpulan biaya dilakukan berdasarkan periode waktu tertentu. Itulah karakteristik dari penentuan biaya proses. Selanjutnya kita beralih ke poin ketiga, yaitu mengenai prosedur harga pokok proses. Di sini dapat dilihat bahwa ada beberapa prosedur dalam penentuan harga pokok proses, yaitu pertama, perhitungan biaya-biaya produksi dilakukan dalam tiap departemen. Jadi, tiap-tiap departemen mengumpulkan data-data mengenai biaya-biaya yang diperlukan agar nantinya dapat diperhitungkan. Yang kedua, penentuan harga pokok produksi persatuan dilakukan tiap departemen produksi. Jadi, untuk penentuan harga pokok satuan produksi ini ditentukan dengan harga pokok satuannya. Selanjutnya, harga pokok suatu departemen produksi ditransfer ke departemen berikutnya sampai dengan barang jadi. Jadi, apabila harga pokok dari departemen produksi ini telah ditentukan, maka harga pokok tersebut akan ditransfer ke departemen lainnya hingga barang tersebut selesai dan siap untuk dijual. Yang terakhir itu, tiap-tiap departemen produksi selalu ditentukan harga pokok barang dalam proses setiap akhir periode. Untuk itu, kita akan lanjut ke poin selanjutnya mengenai perbedaan job order costing dan proses cost method. Jadi, ada 3 aspek pembeda dalam kedua harga pokok ini, yaitu aspek yang pertama yaitu pengumpulan biaya produksi. Jadi, di job order costing ini pengumpulan biaya produksinya itu berdasarkan pesanan. Jadi apabila diterima pesanan, maka pada saat itu baru dapat diperhitungkan untuk pengumpulan biaya produksinya. Sedangkan menurut proses cost method itu untuk dalam pengumpulan biaya produksinya itu dilakukan per departemen produksi per periode akuntansi. Biasanya periode akuntansinya itu 1 bulan. Nah, aspek yang kedua yaitu harga pokok persatuan. Di job order costing ini, harga pokok persatuan itu dilakukan pada saat pesanan telah selesai diproduksi. Jadi untuk menentukan harga pokok persatuannya ini,
Kita dapat menghitungnya apabila pesanan telah selesai diproduksi. Sedangkan menurut proses cost method ini, harga pokok persatuan itu dapat diperhitungkan tiap akhir periode akuntansi yang biasanya dilakukan pada akhir bulan. Nah, perbedaan yang terakhir dari segi aspek biaya overhead pabrik yaitu kalau job order costing itu pembebanan biaya overhead pabriknya itu kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Sedangkan menurut proses cost method itu biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk sebesar biaya yang sesungguhnya yang terjadi selama periode akuntansi tertentu. Dalam laporan harga pokok produksi ada 3 komponen yang ada di dalamnya, yaitu data produksi, data biaya, dan juga perhitungan biaya. Nah, di dalam data produksi itu ada beberapa bagian yang dapat dilaporkan, yaitu persediaan barang dalam proses awal, unit barang yang dimasukkan ke dalam proses, kemudian jumlah produk yang selesai, dan persediaan barang dalam proses. Nah, itulah bagian-bagian yang dapat dilaporkan dalam data produksi suatu barang yang diproses. Selanjutnya itu data biaya. Nah, di dalam data biaya ini ada beberapa bagian yang dilaporkan, yaitu jenis biaya, total biaya, dan biaya satuan. Untuk biaya persatuan ini dihitung berdasarkan total biaya dibagi dengan total barang, jadi berdasarkan satuan ekuivalen. Selanjutnya yaitu perhitungan biaya. Di dalam perhitungan biaya ini ada beberapa bagian yang dilaporkan, yaitu harga pokok barang jadi, harga pokok barang dalam proses yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, kemudian jumlah produksi. Nah, itulah beberapa komponen dan bagian-bagian yang ada di dalam setiap komponen dalam laporan harga pokok proses. Jadi di sini ada contoh kasus mengenai penentuan harga pokok proses pada PT Belimbing Mas. Jadi PT Belimbing Mas mengolah produk mulai 2 departemen. Produk yang selesai dari departemen B dipindahkan pada departemen T untuk diproses menjadi produk selesai yang siap dijual. Data produksi dan biaya dalam bulan Januari 1982 adalah sebagai berikut. Pertama, produk dalam proses per 1 Januari 1982 pada setiap departemen sebagai berikut. Kuantitas untuk departemen B itu 500 unit, untuk departemen T itu 400 unit. Harga pokok dari departemen B itu untuk departemen T itu sebesar Rp2.250. Biaya bahan untuk departemen B itu sebesar Rp705. Biaya tenaga kerja untuk departemen B sebesar Rp310. Untuk departemen T sebesar Rp156. Biaya overhead untuk departemen B sebesar Rp620. Untuk departemen T sebesar Rp144, dengan jumlah untuk departemen B sebesar Rp1.635, dan untuk departemen T sebesar Rp2.550. Tingkat penyelesaian produk dalam proses B adalah 100% biaya bahan dan 40% biaya konversi, sedangkan pada departemen T adalah 25% biaya konversi. Yang kedua, produk yang dimasukkan dalam proses bulan Januari 1982 pada departemen B sebanyak 6.000 satuan. Produk selesai dan dipindahkan ke departemen T sebanyak 5.000 satuan. Produk dalam proses pada akhir bulan Januari sebanyak 1.400 satuan dengan penyelesaian 100% biaya bahan dan 50% biaya konversi. Produk hilang awal proses 100 satuan di departemen T. Produk yang baru diterima dari departemen
B sebanyak 5.000 satuan, produk selesai dan dipindahkan ke gudang 4.000 satuan, produk dalam proses akhir 1.000 satuan dengan tingkat penyelesaian 50% biaya konversi, produk hilang awal proses 400 satuan. Yang ketiga, biaya produksi yang terjadi dalam bulan Januari 1982. Adapun elemen biayanya yaitu biaya bahan untuk Departemen B itu sebesar Rp12.095.000, tenaga kerja untuk Departemen B itu sebesar Rp5.390.000 dan Departemen T itu sebesar Rp8.844.000. Biaya overhead untuk Men B sebesar Rp10.780.000 dan Departemen T sebesar Rp4.356.000 dengan jumlah di Departemen B itu Rp28.265.000, sedangkan di Departemen T itu Rp13.200.000. Dari data tersebut diminta menyusun jurnal dan laporan harga pokok perusahaan menggunakan metode harga pokok FIFO. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke cara penyelesaiannya. Pertama-tama kita harus menghitung terlebih dahulu data produksinya. Di sini ada produk dalam proses awal yang dimana 100% bahan dan 40% konversi seperti yang ada dalam soal senilai 500 unit. Untuk 500 unit ini bisa dilihat langsung di soal. Selanjutnya, produk baru masuk dalam proses 6.000 unit, ini juga dapat dilihat dalam soal. Selanjutnya, produk selesai dipindahkan ke Departemen T senilai 5.000 unit, ini juga terdapat dalam soal. Selanjutnya, produk dalam proses akhir yang dimana 100% bahan dan 50% konversi seperti yang terdapat dalam soal senilai 1.400 unit, ini juga terdapat dalam soal. Setelah itu, kita jumlahkan semua hingga mendapat 6.500 untuk jumlah satuannya. Jadi jumlahnya ini harus balance. Nah, sekarang kita melangkah ke perhitungan biaya yang dibebankan. Di sini terdapat 4 kolom elemen biaya, jumlah, produk ekuivalen, dan harga pokok persatuan. Di sini harga pokok dalam proses awal itu senilai Rp1.635.000. Jumlahnya ini didapatkan dari soal untuk total keseluruhan harga pokok awal Departemen B. Selanjutnya ada biaya-biaya yang ditambahkan oleh Departemen B, yaitu pertama biaya bahan dengan jumlah Rp12.095.000 yang tercantum dalam soal. Adapun unit ekuivalennya sebesar 5.900 unit didapat dari produk dalam proses awal 500 unit dikali 0%, kemudian ditambahkan produk selesai 5.000 unit, kemudian dikurangkan dengan produk dalam proses awal tadi senilai 500 unit, lalu ditambahkan produk dalam proses akhir 1.400 unit, kemudian dikali 100% sesuai yang dicantumkan dalam soal. Kemudian untuk menghitung harga pokok satuannya yaitu dengan membagi antara jumlah dengan unit ekuivalennya, sehingga harga pokok persatuan untuk bahan yaitu senilai Rp2,5. Untuk biaya tenaga kerja dengan jumlah Rp5.390.000 yang tercantum dalam soal. Adapun unit ekuivalennya yaitu sebesar 5.500 unit yang didapatkan dari produk dalam proses awal 500 unit dikali 60%, kemudian ditambahkan produk selesai 5.000 unit, kemudian dikurangkan dengan produk dalam proses awal tadi 500 unit, lalu ditambahkan produk dalam proses akhir 1.400 unit, kemudian dikali 50% sesuai yang dicantumkan dalam soal. Kemudian untuk menghitung harga pokok satuannya yaitu dengan membagi antara jumlah dengan unit ekuivalennya, sehingga harga pokok persatuan untuk biaya tenaga kerja yaitu senilai Rp0,98. Selanjutnya biaya overhead pabrik dengan jumlah Rp10.780.000 yang tercantum di dalam soal. Adapun unit ekuivalennya yaitu 5.500 unit didapat dari
Produk dalam proses awal 500 unit dikali 60%, kemudian ditambahkan produk selesai 5000 unit, kemudian dikurangkan dengan produk dalam proses awal tadi 500 unit, lalu ditambahkan produk dalam proses akhir 1400 unit, kemudian dikalikan 50% sesuai yang tercantum dalam soal. Kemudian untuk menghitung harga pokok satuannya, yaitu dengan cara membagi antara jumlah dengan unit ekuivalennya, sehingga harga pokok satuan untuk biaya overhead pabrik yaitu senilai Rp1,96.000. Kemudian di sini kita mentotalkan seluruh jumlahnya sehingga mendapatkan Rp28.265.000 untuk jumlah biaya yang ditambahkan. Begitu pula dengan harga pokok satuannya, semuanya dijumlahkan sehingga mendapatkan Rp4,99 untuk jumlah biaya yang ditambahkan. Untuk jumlah biaya yang dibebankan sendiri ini didapatkan dengan menjumlahkan biaya-biaya yang ditambahkan dengan harga pokok dalam proses awal sehingga mendapatkan Rp29.900.000 untuk jumlah biaya yang dibebankan. Setelah mengetahui pembebanan biayanya, kita sekarang melangkah ke perhitungan harga pokoknya. Jadi, untuk produk selesai dari produk dalam proses awal itu didapatkan Rp1.635.000. Kemudian harga pokok periode lalu diperhitungkan dengan biaya penyelesaian. Pertama, biaya tenaga kerja itu dengan cara produk dalam proses awal 100 unit dikali 60%, kemudian dikali 0,98 dari harga pokok persatuan sehingga mendapatkan Rp294. Untuk biaya overhead pabrik sendiri itu didapatkan dengan cara menghitung produk dalam proses awal 500 unit dikali 60%, kemudian dikali 1,96 dari harga pokok persatuan sehingga mendapatkan Rp588. 1517 ini didapatkan dengan cara menjumlahkan harga pokok selesai dengan harga pokok periode lalu. Selanjutnya, menghitung produk selesai dari produksi periode ini dengan cara produk yang selesai 5000 unit dikurangkan dengan produk dalam proses awal 500 unit dikali total harga pokok persatuan sehingga mendapatkan Rp22.455.000. Kemudian 2.571 ditambahkan dengan Rp22.455.000 sama dengan Rp24.972.000 untuk jumlah harga pokok produk selesai. Setelah itu, menghitung harga pokok dalam proses akhir dengan biaya penyelesaian. Pertama, biaya bahan itu dengan cara unit dalam proses akhir 1400 unit dikali 100% dikali dengan harga pokok persatuan bahan senilai Rp2,5 sehingga mendapatkan Rp2.870 untuk biaya bahan. Selanjutnya, biaya tenaga kerja dengan cara unit dalam proses akhir 1400 unit dikali 50% dikali dengan harga pokok persatuan bahan senilai 0,98 mendapatkan 686 untuk biaya tenaga kerja. Selanjutnya, biaya overhead pabrik dengan cara unit dalam proses akhir 1400 unit dikali 50% dikali dengan harga pokok persatuan bahan senilai 1,96 sehingga mendapatkan Rp1.372.000 untuk biaya overhead pabrik. Lalu, ketiga biaya tersebut dijumlahkan sehingga mendapatkan Rp4.928.000. Lalu mentotalkan jumlah harga pokok produk selesai dengan jumlah harga pokok produk dalam proses sehingga mendapatkan Rp29.900 untuk harga pokok yang diperhitungkan. Setelah mengetahui harga pokok dari Departemen B, selanjutnya kita melangkah ke Departemen T. Sama dengan Departemen B, kita pertama-tama harus menghitung data produksinya, yaitu produk dalam proses awal yang dimana biaya konversinya 25% sebesar 400 unit terdapat dalam soal. Selanjutnya, produk yang diterima dari Departemen B sebanyak 5000 unit. Selanjutnya, produk selesai dalam gudang sebanyak 4000 unit. Selanjutnya, produk dalam proses akhir yang dimana biaya konversinya 50% sebesar 1000 unit.
Selanjutnya, produk hilang dalam awal proses sebesar 400 unit. Sama seperti departemen B, jumlah satuannya harus balance sebesar 5.400 unit. Setelah mengetahui jumlah satuannya, selanjutnya kita melangkah ke perhitungan pembebanan biayanya. Yang pertama, di sini ada dicantumkan harga pokok proses awal dengan jumlah Rp2.550.000 didapat dari total keseluruhan biaya departemen T terdapat dalam soal. Selanjutnya, biaya yang ditambahkan dari departemen B sejumlah Rp24.972.000. Unit ekuivalennya sebanyak 5.000 unit dengan harga pokok satuan Rp4,9944. Karena di awal proses ada produk yang hilang, jadi produk tersebut kita sesuaikan sehingga unit ekuivalennya sebesar 400 unit dengan harga satuan 0,4343. Kemudian, biaya dari departemen B disesuaikan dengan penyesuaian produk hilang sehingga mendapatkan jumlah sebesar Rp24.972.000. Unit ekuivalennya sebanyak 4.600 unit didapatkan dengan mengurangkan unit ekuivalen dari departemen B dengan unit ekuivalen produk yang hilang, sehingga memperoleh total harga pokok persatuan senilai Rp5,4287. Kemudian di departemen T diperhitungkan juga biaya konversi yang digunakan. Yang pertama, biaya tenaga kerja dengan jumlah Rp8.844.000. Unit ekuivalennya sebesar 4.400 unit dengan cara produk dalam proses awal sebanyak 400 unit dikali 75% ditambah produk selesai 4.000 unit dikurang produk dalam proses awal 400 unit ditambahkan dengan produk dalam proses akhir sebesar 1.000 unit kemudian dikali 50%. Untuk harga persatuan biaya tenaga kerjanya yaitu senilai Rp2,01. Untuk biaya overhead dengan jumlah Rp4.356.000, unit ekuivalennya sebesar 4.400 unit dengan cara produk dalam proses awal 400 unit dikali 75% ditambah produk selesai 4.000 unit dikurang produk dalam proses awal 400 unit ditambahkan dengan produk dalam proses akhir sebesar 1.000 unit kemudian dikali 50%. Untuk harga persatuan biaya overheadnya itu senilai Rp0,99. Kemudian jumlahkan total dari konversinya sehingga mendapatkan jumlah tambahan dari departemen T senilai 13.200 dengan harga pokok satuan juga dijumlahkan sehingga mendapatkan Rp3,00. Selanjutnya menjumlahkan lagi antara harga produk yang telah disesuaikan dengan jumlah biaya departemen T sehingga mendapatkan Rp34.172.000. Begitu pula dengan harga pokok persatuan dengan cara menjumlahkan harga pokok persatuan yang telah disesuaikan dengan jumlah tambahan harga pokok departemen T sehingga mendapatkan Rp8,4287. Kemudian menjumlahkan harga pokok dalam proses awal dengan jumlah yang didapatkan sehingga mendapatkan Rp40.722.000 untuk jumlah yang dibebankan. Setelah itu, kita mengetahui pembebanan biayanya, selanjutnya kita melangkah ke perhitungan harga pokok produk. Pertama-tama kita menghitung produk selesai dari jumlah dalam produk dalam proses awal satuan yang dimana harga pokok periode lalu sebesar 2.550 biaya penyelesaian, yaitu pertama biaya tenaga kerja dengan cara produk dalam proses awal sebesar 400 unit dikali 75% dikali harga pokok persatuan tenaga kerja sebesar Rp2,01 sehingga mendapatkan Rp603. Untuk biaya overhead pabrik dengan cara produk dalam proses awal sebesar 400 unit dikali 75% dikali harga pokok persatuan tenaga kerja sebesar 0,99 sehingga mendapatkan Rp297. Kemudian menjumlahkan
harga pokok periode lalu dengan total biaya penyelesaian sehingga mendapatkan Rp3.450.000. Selanjutnya, menghitung produk selesai periode ini dengan cara produk selesai dalam gudang dikurang produk dalam proses awal dikali dengan jumlah yang ditambahkan dalam harga pokok persatuan sehingga mendapatkan Rp30.343,32. Selanjutnya, menjumlahkan harga pokok periode lalu dengan total biaya produk selesai periode ini sehingga mendapatkan Rp33.793. Untuk jumlah harga pokok produk selesai. Selanjutnya, menghitung harga pokok produk dalam proses akhir dengan cara pertama, hitung harga pokok departemen B di mana harga pokok dalam proses akhir dikali total harga pokok persatuan sehingga mendapatkan Rp5.428,70. Kemudian untuk biaya tenaga kerja dengan cara harga pokok dalam proses akhir dikali 50% dikali harga pokok persatuan biaya tenaga kerja 2,01 sehingga mendapatkan 1,005. Kemudian biaya overhead dengan cara harga pokok dalam proses dikali 50% dikali harga pokok persatuan biaya overhead pabrik sebesar 0,99 sehingga mendapatkan Rp495. Lalu harga pokok departemen B dijumlahkan dengan biaya konversi sehingga mendapatkan Rp6.928,70. Lalu menjumlahkan lagi harga pokok produk selesai dengan harga pokok dalam proses akhir sehingga mendapatkan Rp40.720,70. Kemudian dibulatkan 1,30. Jadi untuk jumlah harga pokok yang diperhitungkan sebesar Rp40.722.000. Selanjutnya kita melangkah ke jurnal dari PT Belimbing Mas, yaitu pertama BDP BBB Departemen B sebesar Rp12.095 di debit, BDP BTK Departemen B sebesar Rp5.390 di debit, BDP BOP Departemen B sebesar Rp10.780 di debit, BDP BTK Departemen T sebesar Rp8.844 di debit, BDP BOP Departemen T sebesar Rp4.356 di debit. Pada persediaan bahan sebesar Rp12.095 kredit, biaya gaji dan upah sebesar Rp14.234 di kredit, BOP Departemen B sebesar Rp10.780 di kredit, BOP Departemen T sebesar Rp4.356 di kredit. Yang kedua, BDP harga pokok Departemen B ke Departemen T sebesar Rp24.972 di debit. Pada persediaan produk dalam proses Departemen B sebesar Rp1.635 di kredit, BDP BBB Departemen B sebesar Rp9.225 di kredit, BDP BTK Departemen B sebesar Rp4.704 di kredit, BDP BOP Departemen B sebesar Rp9.406 di kredit. Yang ketiga, persediaan produk dalam proses Departemen B sebesar Rp4.928 debit, BDP BBB Departemen B sebesar Rp2.870 di kredit, BDP BTK Departemen B sebesar Rp686 di kredit, BDP BOP Departemen B sebesar Rp1.372 di kredit. Yang keempat, persediaan produk selesai sebesar Rp33.793 di debit, persediaan produk dalam proses Departemen T sebesar Rp2.550 di kredit, BDP harga pokok Departemen B ke Departemen T sebesar Rp19.543 di kredit, BDP BTK Departemen T sebesar Rp7.839 di kredit.
BDP BOP Departemen T sebesar 3.861 dikredit. Dan yang terakhir, persediaan produk dalam proses Departemen T sebesar 6.929 didebit pada BDP. Harga pokok Departemen B ke Departemen T sebesar 5.429 dikredit. BDP BTK Departemen T sebesar 1.005 dikredit. BDP BOP Departemen T sebesar 495 dikredit. Nah, jadi itulah materi kita mengenai metode harga pokok proses. Jadi, berakhirlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman semua dan bermanfaat pula bagi teman-teman semua. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Thank you for watching and stay tune di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.